Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai sahabat Ben Pinter, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar bahasa Inggris bareng Ben Pinter. Pada video kali ini kita akan belajar tentang phrasal verb atau frase kata kerja. Phrasal verb termasuk unsur bahasa Inggris yang sangat penting untuk dipelajari. Dan tentunya juga digunakan dalam komunikasi sahabat menggunakan bahasa Inggris. Mengapa phrasal verb penting bagi sahabat yang ingin menguasai bahasa Inggris? Di antaranya, karena phrasal verb sangat umum digunakan dalam bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Jika sahabat ingin berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara natural, seperti native speakers, mau nggak mau, sahabat harus menggunakan phrasal verbs. Phrasal verb bisa sahabat temukan dalam berbagai macam konteks bahasa Inggris. Sahabat bisa temukan dalam lagu-lagu berbahasa Inggris, headline surat kabar, film. Ini juga sebabnya kenapa bahasa Inggris dalam film sulit dipahami. Dialog dalam film sering menggunakan idiom dan phrasal verb. Sahabat juga bisa temukan phrasal verb dalam TV shows, percakapan bahasa Inggris, termasuk percakapan sehari-hari dan pekerjaan. Native speakers menggunakan phrasal verb setiap hari ketika mereka berkomunikasi. Sahabat juga bisa temukan phrasal verb dalam tulisan bahasa Inggris, baik tulisan fiksi seperti novel misalnya, maupun tulisan akademis. Meskipun untuk academic writing, penggunaannya terbatas. Dalam soal TOEFL, TOEIC, maupun IELTS, phrasal verb juga sangat sering keluar, terutama di bagian listening. Langsung saja, apa itu phrasal verb? Menurut Cambridge Dictionary, phrasal verb adalah frase yang terdiri dari kata kerja dengan preposisi atau adverb atau keduanya, yang maknanya berbeda dengan makna bagian-bagian phrasal verb secara terpisah. Jadi kesimpulannya, komponen phrasal verb itu ada verb, maksudnya ordinary verb, kata kerja biasa seperti look, go, get, come, dan sejenisnya, plus preposition atau kata depan seperti for, at, in, on, with, dan sebagainya, atau bisa juga verb plus adverb atau kata keterangan. Biasanya adverb yang menunjukkan arah atau pergerakan, seperti back, forward, down, dan sejenisnya. Atau bisa juga verb plus adverb plus preposition. Jadi kalau sahabat perhatikan, phrasal verb bisa terdiri dari dua kata, baik verb plus preposition atau verb plus adverb. Bisa juga terdiri dari tiga kata, yaitu verb plus adverb plus preposition. Sedikit catatan, untuk memudahkan pembahasan, dalam video ini, semua verb yang diikuti oleh preposition atau adverb atau keduanya, saya masukkan dalam kategori phrasal verb. Kalau sahabat baca dalam buku-buku grammar, ada yang membatasi phrasal verb hanya jika maknanya berbeda dengan makna bagian-bagian phrasal verb secara terpisah. Maksudnya hanya jika gabungan antara verb dan preposition atau adverb tersebut punya makna idiomatis. Ada pembagian lain seperti prepositional verb atau ada yang nyebut juga dengan istilah multi-word verb. Tapi menurut saya istilah teknis tidak terlalu penting. Yang penting sahabat cukup tahu makna dan penggunaannya saja. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh phrasal verb berikut. Pertama, verb plus preposition. Misalnya, look for. Artinya berusaha menemukan sesuatu yang hilang atau seseorang yang tidak berada di tempat. Bersinonim dengan kata search. Terjemahnya mencari. Kedua,
verb plus adverb. Misalnya look back. Artinya memikirkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Terjemahnya menoleh ke belakang atau mengingat kembali. Ketiga, verb plus adverb plus preposition. Misalnya look forward to. Artinya merasa sangat senang dan antusias tentang sesuatu yang akan terjadi. Terjemahnya menunggu, menantikan, atau menanti-nanti. Untuk memudahkan pembahasan, selanjutnya preposition dan adverb seperti for, back, forward, dan to ini saya sebut particle saja. Jadi ingat ya sahabat, phrasal verb itu gampangnya frase yang terdiri dari verb dan particle. Particle bisa berupa preposition atau adverb atau keduanya. Phrasal verb ini bisa terdiri dari 2 kata, bisa juga 3 kata. Berikut ini verbs dan particles yang sering digunakan dalam struktur phrasal verb. Seperti verb pada umumnya, phrasal verb juga ada yang transitive, butuh objek, ada juga yang intransitive, tidak butuh objek. Contoh untuk transitive phrasal verb. I looked up the word in the dictionary. Saya mencari makna kata itu di kamus. Di sini, phrasal verb look up punya objek the word. Contoh berikutnya, she's looking for her book. Dia sedang mencari bukunya. Her book di sini jadi objek dari phrasal verb look for. Berikutnya contoh untuk intransitive phrasal verb. Her name came up in the conversation. Namanya muncul dalam percakapan. Phrasal verb came up tidak punya objek. Maknanya sama dengan appear, muncul. Contoh lainnya, what time do you get up in the morning? Jam berapa kamu bangun di waktu pagi? Phrasal verb get up ini juga tidak punya objek. Untuk pola transitive phrasal verb, ada kalanya separable, antara verb dan partikelnya bisa dipisah oleh objek. Jadi untuk kalimat I looked up the word in the dictionary, bisa juga polanya I looked the word up in the dictionary. Kecuali kalau objeknya panjang, biasanya tetap diletakkan setelah partikelnya. Seperti dalam kalimat I looked up all the new and interesting words I had found in the dictionary. Di sini objek lengkapnya all of the new and interesting words I had found. Kalau objeknya berupa pronoun, maka harus diletakkan di tengah antara verb dan partikelnya. Contoh, I looked it up in the dictionary. Jadi tidak boleh I looked up it in the dictionary. Transitive phrasal verb juga ada kalanya inseparable. Objek tidak boleh diletakkan antara verb dan partikelnya, meskipun berupa pronoun. Contoh untuk kalimat she's looking for her book, kita tidak bisa mengatakan she's looking her book for atau she's looking it for. Ini juga tidak boleh, meskipun di sini objeknya berupa pronoun it. Untuk intransitive phrasal verb, karena memang nggak punya objek, jadi otomatis polanya inseparable. Untuk phrasal verb yang terdiri dari 3 kata, biasanya inseparable. Contoh, he seems to get along with his friends. Nampaknya dia bergaul dengan baik dengan teman-temannya. Get along with ini terdiri dari 3 kata, jadi inseparable. Kita tidak boleh mengatakan he seems to get his friends along with,
ataupun mengatakan he seems to get along his friends with. Kecuali kalau phrasal verb yang digunakan punya dua objek, maka kita boleh memisahkan verb dan partikelnya. Seperti dalam contoh, I put his anger down to stress. Saya yakin kemarahannya karena stres. Kalimat ini punya dua objek, his anger dan stress. Maknanya sama dengan I believe his anger is caused by stress. Jadi meskipun terdiri dari tiga kata, put down to ini separable karena punya dua objek. Phrasal verb yang punya dua objek tidak hanya phrasal verb yang terdiri dari tiga kata saja. Phrasal verb yang terdiri dari dua kata juga terkadang punya dua objek, seperti dalam kalimat Our English teacher drilled grammar into us right from the start. Guru bahasa Inggris kami memberikan latihan grammar kepada kami langsung sejak awal. Di sini objek pertamanya adalah grammar dan objek keduanya us. Selain separable dan inseparable, transitive phrasal verb juga sebagian kecil ada yang permanently separated, dengan selalu meletakkan objek di tengah antara verb dan partikelnya. Seperti dalam kalimat, You should do your homework over. Kamu harus mengerjakan PR-mu kembali. Objek your homework diletakkan antara verb do dan partikelnya over. Kita tidak mengatakan, You should do over your homework. Contoh lainnya, I have a lot of work on. Saya punya banyak pekerjaan untuk dilakukan. Kita tidak boleh mengatakan, I have on a lot of work. Perlu sahabat ingat, phrasal verb seperti halnya kata kerja biasa juga bisa digunakan dalam kalimat passive. Contoh, They have called off the wedding. Mereka telah membatalkan pernikahan itu. Ini bentuk kalimat aktifnya. Bentuk pasifnya, The wedding has been called off. Pernikahan telah dibatalkan. Sahabat bisa perhatikan dalam kalimat pasif, particle of tetap digunakan karena particle of ini merupakan satu kesatuan dengan verb called. Called of ini punya makna idiomatis. Tidak bisa kita terjemahkan satu persatu. Misalnya called dulu baru of. Ini tidak bisa. Selain itu, sahabat mungkin sering ketemu preposition atau adverb di akhir kalimat seperti ini. Kalau sahabat ketemu preposition atau adverb di akhir kalimat, boleh jadi preposition atau adverb tersebut merupakan particle dari struktur phrasal verb. Sedikit tambahan, perlu sahabat ketahui, ada juga phrasal verb yang hanya digunakan dalam bentuk passive. Contoh, She was born into a wealthy family. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Contoh lainnya, You should not get carried away by success or get disappointed by failure. Kamu tidak seharusnya terlalu bahagia atau terbawa suasana karena sukses atau kecewa karena gagal. Untuk makna phrasal verb sendiri, kadang bermakna literal, kadang juga semi-literal, atau bisa juga non-literal. Contoh, She looked up and saw a plane. Dia menengok ke atas dan melihat pesawat. Kata looked up di sini bermakna literal, sesuai dengan makna dasar atau makna asalnya. Look, melihat, up, ke atas. Jadi look up, melihat atau menengok ke atas. Contoh yang bermakna semi-literal, misalnya, He ate up the cake. Dia memakan kue itu sampai habis. Kata ate, verb satunya eat, artinya makan. Particle up di sini memperluas makna kata ate.
yang tadinya hanya bermakna makan saja menjadi makan sampai habis. Adapun contoh yang bermakna non-literal, misalnya, I want to give up smoking. Saya ingin berhenti merokok. Kata give artinya memberikan. Kata up artinya ke atas. Tapi kata give up jelas bukan bermakna memberikan ke atas. Kata give up tidak bermakna literal, tapi punya makna idiomatis. Tidak bisa diartikan satu persatu. Phrasal verb give up artinya sama dengan stop, berhenti. Seperti halnya makna kata kerja biasa, phrasal verb juga bisa punya multiple meanings, banyak makna. Misalnya kata workout. Dalam kalimat I try to work out at least twice a week. Saya berusaha berolahraga paling tidak 2 kali seminggu. Kata workout maknanya to do physical exercises. Tetapi dalam kalimat she finally worked out the answer to the problem. Dia akhirnya menemukan jawaban terhadap masalah tersebut. Kata workout bermakna to find the solution to something. Contoh lainnya, 527 times 66, I need a calculator. I can't work it out in my head. 527 dikali 66, saya perlu kalkulator. Saya tidak bisa menghitungnya di kepala saya. Kata workout di sini artinya to calculate something. Dan yang terakhir, misalnya dalam kalimat I can't work out what's going on. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kata workout artinya sama dengan to understand something. Karena satu phrasal verb bisa punya banyak makna, maka phrasal verb yang sama terkadang bisa transitive, kadang juga bisa intransitive. Tergantung konteks kalimatnya. Seperti dalam contoh kalimat di awal tadi, untuk phrasal verb yang transitive seperti dalam kalimat I looked up the word in the dictionary. Dan yang intransitive seperti dalam kalimat her name came up in the conversation. Frase looked up di sini transitive, punya objek the word, artinya mencari informasi dalam kamus, buku, komputer, dan sebagainya. Tetapi dalam kalimat I hope things will start to look up next month. Saya berharap keadaan akan mulai membaik bulan depan. Frase look up ini intransitive. Maknanya sama dengan get better, membaik. Begitu juga frase came up. Ini intransitive. Artinya sama dengan appear, muncul. Tetapi dalam kalimat he came up with a new idea for increasing sales. Dia mengusulkan ide baru untuk meningkatkan penjualan. Dalam kalimat ini, frase came up ditambah particle with, sehingga yang tadinya intransitive menjadi transitive. Came up with artinya suggest or think of an idea or plan. Mengusulkan atau memikirkan gagasan atau rencana. Dalam penggunaannya, phrasal verb biasanya digunakan dalam konteks informal atau semi-formal. Seperti phrasal verb berikut ini masuk kategori less formal, kurang formal, bila dibandingkan dengan single verb sinonimnya yang lebih formal. Frase turn up ini less formal. Untuk konteks yang lebih formal seperti pidato resmi misalnya, kita pakai arrive. Frase put off less formal daripada postpone. Frase take off less formal daripada remove. Dan frase cut down on ini less formal daripada reduce. Meskipun umum digunakan dalam konteks informal, phrasal verb juga umum digunakan dalam konteks semi-formal.
misalnya ketika berbicara dengan kolega atau guru. Bahkan, sebagian phrasal verb juga sering sekali digunakan dalam academic writing, seperti carry out, make up, point out, dan lain sebagainya.